Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih pada teman-teman yang telah menonton video kali ini. Insya Allah hari ini kita akan mengerjakan soal latihan ujian kompetensi tenaga teknis kefarmasian. Mari belajar bersama apoteker. Seorang wanita datang ke rumah sakit menemani suaminya untuk melakukan pemeriksaan ke dokter kardiovaskular. Riwayat penyakitnya hipertensi dengan keluhan sesak dan nyeri pada dada sebelah kiri. Dokter menyarankan untuk melakukan pemeriksaan jantung. Alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan tersebut adalah. Jadi dalam menjawab suatu pertanyaan itu kita hanya perlu mencari apa sebenarnya inti dari permasalahan tersebut, pertanyaan tersebut. Jadi kayak nomor 1 ini intinya adalah kardiovaskular, pemeriksaan jantung dan nama alatnya. Jadi jawabannya adalah ya betul A. Dari kata kardio yang berhubungan dengan jantung dan ini adalah dokter kardio. Jadi salah satu teknik menjawab cepat. Nah, kita juga perlu mengetahui apa itu EKG. Jadi EKG itu adalah benar alat yang digunakan untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung. Sedangkan electrosurgical unit dari kata surgical yaitu bedah. Berarti alat ini digunakan untuk memotong dan mengeringkan jaringan kulit pada saat proses pembedahan. Jadi sesuai. Terus C tensimeter yaitu alat yang digunakan untuk mengetahui tekanan darah kita. Terus defibrillator yaitu alat yang digunakan untuk memberikan kejutan listrik ke jantung yang biasanya digunakan pada pasien yang sempat henti jantung atau terjadinya tidak normalan aritmia pada jantungnya. Terus cryosurgical unit merupakan terobosan baru di mana alat ini digunakan untuk membunuh sel kanker. Oke. Nomor 2, seorang wanita berusia 30 tahun datang ke dokter dengan keluhan nyeri pada telinga menjalar ke rahang dan demam. Setelah diperiksa oleh dokter, pasien tersebut diresepkan obat ibuprofen tablet dan erythromycin tablet. Ibu tersebut mempunyai riwayat epilepsi dan meminum obat phenytoin. Pertanyaannya, apakah interaksi obat yang terjadi terkait obat yang dikonsumsi? Jadi inti dari pertanyaan ini adalah interaksi obat yang terjadi. Berarti di sini ada 3 jenis obat, ibuprofen, erythromycin, dan phenytoin, obat epilepsi. Berdasarkan penelitian yang telah ada, ibuprofen dan erythromycin itu tidak ada interaksi sama sekali. Nah, yang terjadi interaksi itu adalah antara erythromycin dan phenytoin. Nah, jawabannya adalah ini. Jadi, apabila phenytoin bertemu dengan zat aktif erythromycin striat, maka phenytoin ini akan mengurangi level atau efek dari erythromycin. Jadi, phenytoin akan menurunkan efek dari erythromycin. Jadi, jawabannya adalah D. Seperti itu. Oke. Pertanyaan ketiga. Seorang bapak berusia 30 tahun datang ke dokter dengan keluhan demam tinggi, sakit kepala, konstipasi, dan mulai sedari minggu lalu. Setelah diperiksa oleh dokter, diresepkan obat ciprofloxacin 500 mg, sangobion, vitamin B, C. Beberapa hari kemudian, bapak tersebut datang ke dokter dengan keluhan detak jantungnya meningkat setiap setelah konsumsi obat dan minum kopi. Berarti interaksi ini, jadi ada beberapa macam interaksi yang bisa terjadi pada saat kita mengkonsumsi obat. Ada interaksi obat sesama obat, interaksi obat dengan makanan atau minuman, interaksi obat dengan zat-zat lainnya. Jadi soal ketiga ini berarti intinya adalah interaksi obat
salah satu obat, apakah Cipro, Sangobion, atau Becomsi yang berinteraksi dengan kopi yang menyebabkan detak jantung pasien tersebut meningkat. Nah, jawabannya adalah ditemukan satu interaksi antara ciprofloxacin dengan kafein. Berarti kopi mengandung kafein. Jadi apabila cipro ini diminum dan berdekatan jaraknya dengan kita minum kopi, maka ciprofloxacin ini bisa meningkatkan level atau efek dari kopi. Nah, tanpa dikombinasi saja dengan ciprofloxacin, kopi ini sudah bisa membuat jantung kita berdebar-debar kalau misalkan kita mengkonsumsinya, apalagi dikonsumsi dengan minum obat ciprofloxacin. Berarti jawabannya adalah ciprofloxacin meningkatkan efek dari kafein. Jawabannya adalah A. Soal keempat, seorang wanita 40 tahun dengan tekanan darah 160 per 100 mg BMHG diresepkan obat lisinopril. Nah, apakah golongan obat tersebut? Jadi obat lisinopril ini adalah obat untuk menurunkan tekanan darah seperti pertanyaannya. Jadi obat penurun tekanan darah ini ada beberapa golongan. Nanti di video selanjutnya akan kita bahas penggolongan obat. Jadi ada beta blocker, ACE inhibitor, alpha blocker, CCB atau kalsium kanal blocker dan penghambat reseptor angiotensin. Jadi jawabannya adalah menurut guideline made simple. Jadi ini adalah oral antihipertensive drugs. Jadi tadi pertanyaannya ini obat lisinopril ya. Jadi kita bisa lihat lisinopril ini dia masuk lisinopril mana ini ya, berarti dia ACE inhibitor atau menghambat ACE. Jadi jawabannya adalah B. Nah, untuk penjelasan terkait ini nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, ini adalah ini ACE inhibitor ini merupakan primary agent dalam terapi antihipertensi oral. Nah, ini adalah secondary agent. Nah, ini juga. Jadi ada beberapa golongan obat hipertensi ya. Ada tiazid, diuretik, ACE inhibitor, ARBS, CCB. Oke. Soal selanjutnya nomor 5. Seorang pasien 25 tahun datang ke apotek dengan kondisi luka dan meminta obat Asmep untuk mengurangi nyeri pada kaki yang dirasa sakit. Namun sebelumnya pasien menjelaskan kepada TTK bahwa pasien juga mengkonsumsi obat batuk. Informasi apa yang disampaikan kepada pasien terkait obat nyeri tersebut? Nah, inti dari pertanyaan ini adalah ini Asmep kan? Informasi apa yang diberikan? Jadi obat, jawabannya A, obat hanya diminum jika merasakan sakit. Oke, jadi salah satu informasi penting yang harus disampaikan kepada pasien itu apabila mereka membeli obat anti nyeri atau anti inflamasi adalah ini. Karena obat anti nyeri atau anti inflamasi atau obat penurun demam itu adalah Prorenata, diminum jika perlu. Jadi jika merasakan sakit saja kita boleh mengkonsumsi obat tersebut. Misalkan sudah berhenti, sudah tidak merasakan nyeri atau sakit lagi, obatnya sudah bisa tidak diminum lagi. Nah, sedangkan obat B ini salah karena ini adalah untuk antibiotik. Obat diminum 3 kali sehari, oke, sudah tepat. Namun jika sakitnya sudah tidak ada lagi, tidak sampai pada minuman pada sampai jadwal minum obat kedua dan ketiga, ini berarti kurang tepat ya. Jadi yang benar ini. Terus obat diminum bersama dengan obat batuk. Oke, benar juga, tapi yang dibutuhkan
fokus ke ininya ya. Jadi hampir semua jawabannya benar, tapi yang paling tepatnya adalah ini. Karena kita fokus di asamefenamatnya untuk mengurangi nyeri. Jadi yang lainnya adalah pengecoh. Oke, ini juga bisa. Tapi yang lebih tepatnya adalah orang TTK di PPF sedang menata persediaan obat di gudang obat. Berdasarkan rekapitulasi obat, penerimaan faktur diperoleh data sebagai berikut. Paracetamol 500 mg sebanyak 9 box dengan rincian expire date Juli 2025. Sebanyak 3 box tahun 2018, 3 box 2019, 3 box tahun 2020. Nah, bagaimanakah sistem penyimpanan yang tepat untuk obat-obat tersebut? Jadi inti dari pertanyaan nomor 6 ini, dia hanya menyebutkan satu macam expire saja. Sedangkan di sini adalah 9 stoknya dalam 9 box ini datang dengan berbagai tahun 2018, 19, dan 2020. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bagaimana sistem penyimpanannya, yaitu ya tepat B berdasarkan FIFO, first in, first out. Stok yang paling duluan masuk, dia yang duluan dikeluarkan karena di sini expire-nya sama, yaitu Juli 2025. Sedangkan ada yang lebih duluan di stok 2018, jadi 2018 ini harus lebih terlebih dahulu dikeluarkan bandingkan dengan 2019 dan 2020 karena stok ininya sama. Sedangkan yang dimaksud dengan LIFO adalah last in first out. Jadi yang paling lama atau pertama kali dan yang paling terakhir masuk, dia yang paling pertama dikeluarkan. Biasanya ini digunakan pada produk-produk kayak handphone yang lagi laris-larisnya. Dia yang terakhir masuk, dia yang pertama dikeluarkan. Sedangkan FIFO first in, first expire, first out. Stok yang paling cepat atau paling pertama expire, dia yang paling pertama dikeluarkan. Sedangkan D dan E ini biasanya untuk stok di rumah sakit atau di puskesmas atau di tingkat pelayanan. Jadi pemisahan obat atau penyimpanan obat itu berdasarkan penggolongan obatnya. Apakah obat keras, obat bebas terbatas. Sedangkan efek terapi ini biasanya lebih ke kayak rumah sakit atau puskesmas. Ya, nomor 7, seorang anak perempuan berusia 15 tahun datang ke apotik untuk meminta diberikan obat Sitotek. Sitotek diketahui bahwa obat tersebut selain digunakan sebagai ulkus, juga dapat digunakan untuk mencegah kehamilan. Tindakan seperti apa yang dilakukan oleh TTK? Jadi intinya di sini adalah Sitotek dan ini. Oke. Jadi Sitotek ini dia indikasi untuk penyakit ulkus peptikun. Cuma efek sampingnya itu bisa menyebabkan terjadinya abortus. Jadi seorang farmasis apabila ada pasien yang datang meminta obat Sitotek, yang harus kita lakukan adalah ini, meminta resep obat dari pasien. Jadi bisa betul-betul memastikan bahwa Sitotek tersebut digunakan untuk mengobati ulkus peptikum, bukan untuk mendapatkan efek sampingnya. Jadi jawaban B itu melayani langsung permintaan pasien salah. Menolak untuk melayani pasien, ini kurang tepat karena kita kan harus sesuai dengan etika, tidak boleh menolak seperti itu. Jadi harus berikan alasan seperti meminta resep. Kalau tidak ada resep ya berarti kita bisa memberitahukannya secara perlahan, secara halus. Terus menyampaikan bahwa stok habis, ini juga kurang tepat. Kalau memang stoknya ada, kita tidak boleh melakukan kebohongan. Menanyakan kepada pasien siapa yang mengkonsumsi obat tersebut, ini juga.
kurang tepat. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 8, pasien usia 20 tahun datang ke apotik untuk membeli obat CDR. Jadi CDR ini isinya vitamin C ya. CDR obat tersebut merupakan tablet effervescent. Informasi apa yang disampaikan oleh TTK? Jadi intinya ini adalah tablet effervescent. Tablet effervescent ini perlakuannya adalah B, dilarutkan dengan air sebelum diminum. Jadi tablet effervescent itu tidak ditelan, tidak dikunyah juga. Jadi yang dikunyah sebelum ditelan itu adalah obat seperti obat mah, antasida, terus digerus dahulu sebelum diminum. Oh, ini tidak bisa. Ini langsung ditelan juga, bukan disimpan bawah lidah ini untuk sublingual. Jadi jawabannya adalah dilarutkan dengan air, karena tablet effervescent memang perlakuannya dilarutkan dulu dalam air sebelum diminum. Nomor 9. Seorang bapak datang ke apotek untuk membeli alprazolam tablet tanpa resep dokter. Nah, ini dari inti pertanyaannya. Alprazolam tanpa resep dokter. Bapak tersebut mengatakan bahwa pernah menggunakan obat tersebut sebelumnya dengan menggunakan resep dari dokter. Tindakan kita apa? A, memberikan obat tersebut karena termasuk doa. B, memberikan obat tersebut dengan mencatat alamat. C, tidak memberikan obat tersebut dan menyarankan konsul ke dokter. Memberitahu bahwa stok habis, memberikan obat tersebut karena pasien sangat membutuhkan obat tersebut. Jawabannya adalah C. Sesuai dengan etika profesi, kita tidak bisa memberikan obat psikotrop, apalagi ini golongan psikotropika, harus menggunakan resep dari dokter, karena psikotropika itu salah satu efek sampingnya adalah menyebabkan ketergantungan. Jadi penghuninya itu sangat hati-hati. Nah, ini salah karena alprazolam ini tidak termasuk obat wajib apotik. Memberikan obat tersebut dengan mencatat alamatnya ini juga tidak sesuai dengan etika profesi. Memberitahu bahwa stok obat tersebut habis ini juga kurang tepat. Memberikan obat tersebut karena pasien sangat membutuhkan, meskipun pasien sangat membutuhkan. Dan kita juga tidak tahu kebenarannya bahwa apakah pasien tersebut membutuhkan untuk kepentingan pengobatan atau bagaimana. Jadi sesuai dengan etika profesi ini jawabannya yang tepat. Memberikan saran untuk konsul ke dokter supaya bisa mendapatkan resep dari dokter untuk mendapatkan alprazolam. Soal terakhir. Tuan Y berusia 35 tahun merupakan supir angkut umum yang datang ke apotek untuk membeli obat flu. Salah satu kandungan dari obat tersebut mengandung obat phenylephrine yang dapat menyebabkan efek sedasi. Informasi yang perlu disampaikan adalah, jadi intinya adalah phenylephrine dan efek sedasi. Sedasinya adalah mengantuk. Jadi informasi penting yang harus disampaikan adalah ini, karena berhubung bapak ini adalah supir angkut, jadi sangat tidak disarankan pasien yang mengkonsumsi obat yang menyebabkan efek sedasi atau mengantuk itu untuk mengendarai kendaraan. Mengkonsumsi obat, ini juga sudah benar tapi kurang tepat. Mengkonsumsi obat pada pagi hari juga misalnya disarankan sih pada malam hari supaya tidak mengganggu, tidak ada aktivitas yang terganggu. Kalau pagi hari kan kita beraktivitas, jadi sebaiknya tidak mengkonsumsi ini. Terus mengkonsumsi setelah makan ya sudah tepat, tapi di sini poinnya adalah supir angkut tidak mengkonsumsi obat tersebut dengan obat lain. Oke, jadi jawabannya adalah A, tidak mengkonsumsi obat tersebut pada saat membawa kendaraan. Jadi sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.